Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ketemu di channel Hadi Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang selalu sehat dan harapan yang terbaik buat kita semua. Ada yang pernah mengalami sakit pada area tulang rawan atau tulang rusuk iga bagian depan dan dampaknya kepada pernapasan. Mungkin pernah ya. Ini juga menjawab dari beberapa pertanyaan, sekitar 97 pertanyaan tentang kondisi ini untuk treatment sederhana secara mandirinya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa mewakili dan bisa menjadi solusi buat kita semua yang mungkin ada atau mungkin pernah, dan jika mengalami kondisi ini mudah-mudahan treatment ini bisa dilakukan dan bisa menjadi solusi. Teknik yang pertama, teman-teman ketika mengalami rasa nyeri pada area tulang rawat, tulang iga atau tulang rusuk bagian depan, kita pastikan dulu area yang sakitnya mana. Kita ambil misalnya area kiri di sini misalnya ya. Lihat ya. Di sini atau bagian di sini garis perut dan dada, atau mungkin di bagian ketiak sini. Jadi titiknya variatif. Ada di bagian depan intinya, bagian depan samping. Nah, untuk faktor atau permasalahannya ini sangat beragam dan nggak bisa didiagnosa hanya dengan rasa nyeri ini. Dipastikan gangguan A, B, C misalnya, itu nggak bisa. Harus melalui diagnosa-diagnosa praktisi ataupun alat-alat medis untuk memastikannya. Nah, treatment ini, teknik pertama kita pastikan di area mana yang sakit. Berikutnya angkat tangan yang di dekat area sakit tersebut. Misalnya di bagian kiri, berarti kita angkat tangan kiri seperti ini. Jadi bukan diangkat lurus, tapi ini dilipat. Nah, dilipat tangannya seperti ini, bukan melipat ke atas ya, tapi dilipat ke arah depan, ke arah dada sini, seperti ini diangkat. Pertahankan posisi seperti itu, kondisikan badan kita rileks, tarik nafas. Tahan hitungan 10 detik, lepas. Oke, ulangi seperti itu minimalnya 3 kali. Nah, jika sudah, teman-teman sentuh area yang sakitnya menggunakan tangan kiri. Misalnya yang sakit ini. Nah, sentuh seperti ini saja, sentuh pelan-pelan, tarik nafas lagi. Tahan hitungan 10, lepas. Ulang. Tahan hitungan 10, dilepas. Nah, teknik ini bisa diulang minimalnya 6 kali. Berikutnya, teman-teman bisa gerakan tangan kiri seperti ini. Maju, tarik mundur lagi, maju, gerakan seperti ini saja ringan. Sambil olah nafas. Olah nafasnya biasa, jadi nggak perlu ditahan. Tarik, keluarin. Ini bisa dilakukan durasinya 1-2 menit. Oke, jika sudah melakukan teknik ini, teman-teman bisa langsung minum air hangat. Bisa minum air hangat, minimalnya sekitar 100 ml atau mungkin seperempat gelas kecil minimalnya. Kalau bisa lebih banyak bagus. Nah, setelah minum air hangat, teman-teman bisa cari udara segar, bisa keluar rumah, cari intinya udara-udara yang cukup
banyak dan lakukan kegiatan jalan ringan, jadi jalan kaki ringan, santai, lakukan gerakan-gerakan seperti itu. Nah, setelah gerakan sudah dilakukan semuanya, teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau bisa check up langsung, check up ke dokter terdekat, dan nanti teman-teman bisa ceritakan semuanya, apa yang sudah teman-teman rasakan, kemudian apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa kok harus ini diceritakan? Agar penanganannya dan analisisnya itu akurat. Banyak ya orang yang ketika datang ke praktisi kesehatan atau ke dokter gitu, itu mereka nggak mau menceritakan semua dan nggak mau memulai. Jadi lebih lebih memilih pasif, lebih memilih nunggu pertanyaan. Padahal kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya kita harus bercerita, mau bercerita, minta waktunya untuk menceritakan kondisi-kondisinya. Ini perlu saya ceritakan karena kadang-kadang salah diagnosa sedikit saja itu akan salah memberikan obat atau salah memberikan penanganan, dan ini dampaknya sangat fatal nantinya buat kesehatan tubuh kita. Jadi aset yang paling benar-benar berharga itu adalah sehat dan semangat. Jadi kalau teman-teman sudah sehat, harus semangat dan mau menjaga untuk kondisinya. Seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya, yang sudah menyimak, dan harapan saya teknik-teknik ringan yang saya share ini bisa memberikan edukasi untuk menjaga kesehatan dan pencegahan-pencegahan secara alami dan juga mandiri. Terakhir, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.